Spanyol akhirnya menemukan calon lawan di babak final Piala Eropa 2024 setelah Inggris sukses menyingkirkan Belanda di babak semifinal. Bagaimana peluang kedua tim? Kita akan membahasnya dengan Fenar Huta Barat yang sudah bergabung bersama kami. Selamat siang, Bung Veve. Selamat siang Mbak Windy, apa kabar? Baik, Bung Veve, ini melihat final Piala Eropa 2024. Kita sudah mengetahui hasilnya, mempertemukan Inggris melawan Spanyol. Ini bagaimana Anda melihat kedua tim di babak final nanti? Iya, ini sangat menarik ya Mbak ya. Kalau kita tahu terakhir Inggris itu lolos sampai ke partai puncak di Piala Euro itu 2020 kalau saya tidak salah, dan di final itu dikalahkan oleh Italia. Sementara Spanyol ini kan pernah menjuarai Piala Eropa itu di 2012 kalau tidak salah ya. Namun di 2024 ini adalah menjadi edisi kelima tim Spanyol ini lolos sampai ke partai final. Artinya secara experience untuk bisa tampil di partai puncak ini Spanyol lebih mumpuni. Tapi ini bicara sepak bola, yang nyatanya memang kita lihat bagaimana Inggris sebenarnya kalau saya pikir ya ini benar-benar menjatuhkan segala prediksi orang yang menurut saya banyak lebih menjatuhkan Belanda sebelumnya untuk bisa lolos ke final melawan Spanyol. Nah, inilah mungkin saya pikir perbedaan antara kualitas dari tim Spanyol dan juga tim Inggris ini, di mana kalau kita tahu kualitas dari tim La Furia Roja ini di bawah Luis de la Fuente, mereka lebih banyak memainkan bola dan juga penguasaan bola yang lebih mereka utamakan untuk menghambat permainan dari lawan tidak bisa berkembang. Sementara Inggris dengan kondisi seperti ini, saya pikir game plan-nya mereka akan bermain lebih bertahan, mencuri bola dan memberikan serangan balik yang cepat melalui pemain depannya. Ada Maino, ada Saka dan juga ada Foden. Ini artinya apakah Inggris akan memanfaatkan bola-bola mati seperti yang kita ketahui bahwa ini lebih cenderung ke dalam pertahanan dan bukan menyerang. Bagaimana melihatnya? Ya betul. Menurut saya segala kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh masing-masing tim ya, terutama mungkin Inggris ya. Kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya juga bahkan dari pertandingan awal di penyisian grup, Spanyol ini memang luar biasa dalam penguasaan bola. Ball possession sangat luar biasa. Dan mereka memang menggunakan game plan seperti ini supaya mereka bisa menghambat tim lawan itu tidak bisa berkembang permainannya. Namun kita lihat bagaimana sebenarnya ada juga celah-celah bagi para pemain lawannya, terutama Inggris, untuk bisa memanfaatkan titik lemah dari para pemain di belakang di Spanyol. Kalau saya bisa katakan pemain belakang Spanyol seperti Nacho ini tidak terlalu cepat ya pergerakannya, dan ini bisa dimanfaatkan karena kita tahu juga pemain wing daripada Inggris ini cukup cepat. Namun ya kita tahu memang kualitas seorang Harry Kane tidak muda lagi usianya, namun dia mempunyai kemampuan untuk dalam finishing. Ini yang harus diwaspadai juga oleh Spanyol. Iya, selain itu juga kita ketahui bahwa dari Spanyol sendiri memiliki catatan sejarah yang cukup kuat. Ini 3 kali menjadi juara Eropa. Nah, ini bukan tantangan yang mudah bagi Inggris sendiri. Nah, apakah ada kesempatan ataupun kans? Apakah ini artinya Inggris bisa memecahkan telur menjadi juara untuk pertama kalinya, Bung Veve? Ya, saya pikir segala kemungkinan bisa aja terjadi ya. Kita tahu bagaimana pelatih dari Inggris sendiri, Gareth Southgate, ini adalah pemain yang memang sebelumnya ketika berkarir sebagai pemain sepak bola dia adalah sebagai pemain belakang, dan saya pikir ini akan menjadi salah satu game plan di mana memang Inggris akan memperkuat di sektor pertahanan dan mereka coba akan membuat satu counter juga permainan cepat dari sektor flank mereka. Segala kemungkinan bisa terjadi. Kita tahu bagaimana kemampuan dari tim Inggris sendiri juga tentunya pasti akan diwaspadai oleh tim Spanyol. Ini bagaimana kepintaran dari kedua pelatih untuk meracik strategi untuk game plan kedua tim masing-masing nanti di final ini. Ini juga kita akan lihat bagaimana di menit-menit awal, 10 menit awal paling tidak di partai final nanti itu akan kelihatan siapa tim mungkin akan lebih mumpuni untuk bisa lolos sebagai juara. Dengan gaya bermain yang berbeda ini, menurut Bung Veve sendiri, prediksinya seperti apa? Ya, kalau untuk prediksi saya lihat di sini bagaimana sebenarnya kemampuan tim Inggris ini dengan kecepatan main sayap ini, dan harus bisa memberikan bola-bola cutback crossing yang bagus kepada Harry Kane. Bahkan juga cut inside bisa dilakukan oleh Saka, bahkan juga oleh Foden, bahkan juga mungkin Palmer ya, pemain Chelsea yang masih dicadangkan, kerap masuk sebagai pemain pengganti yang sangat berbahaya. Bahkan juga tadi kita udah lihat juga bagaimana oleh Watkins, ini adalah pemain dari Aston Villa, usia 20 tahun yang mencetak gol kemenangan di menit 90. Jadi siapapun pemain yang disiapkan oleh Gareth Southgate ini harus bisa memberikan efek kejutan kepada permainan daripada Spanyol. Karena kita tahu Spanyol itu mereka bermain tidak cepat, mereka bermain lambat, mereka memainkan tempo permainan, dan itu mungkin yang bisa digunakan oleh tim Inggris. Mereka tidak bisa memperlambat permainan, bahkan mereka harus mempercepat permainan ketika mereka mendapatkan penguasaan bola. Baik, Bung Fenar Huta Barat, terima kasih waktunya bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang, Bung Veve.